Hari ini kita akan belajar, khususnya kalian anak-anak, perhatikan ya. Hal yang paling penting dalam hidup kita, berjalan dengan Bapa di surga, itu bukan pelayanan, bukan doa, ya, bukan puasa, bukan rajin baca Alkitab, bukan. Bayangkan kalau kita rajin pelayanan, kelihatannya hebat bukan di mata orang lain karena aktif. Tapi kalau kita tidak mengenal siapa yang kita layani, nggak lucu bukan? Terus ngapain? Nah, di sini kita menemukan, ingat ini baik-baik. Di sini kita menemukan, ternyata di banyak gereja belum tentu orang yang aktif, tahu ya kata aktif ya, luar biasa kesibukannya dalam pelayanan, belum tentu mereka mengenal Tuhan. Sebab dalam kata melayani ada berapa hal. Satu, daripada nggak ada kerjaan, ya ke gereja aja ikut-ikut. Bisa nggak orang seperti itu? Bisa. Ada lagi orang yang hobinya pelayanan. Wah, ini lebih celaka. Ada lagi motivasi yang lain dalam pelayanan. Mungkin karena pacarnya di situ, mungkin karena calon mertuanya di situ. Berarti ya, bisa banyak. Maka itu melayani pun kalau tidak mengenal siapa yang dilayani, maka bisa banyak. Berdoa juga begitu. Aneh kedengarannya, bagaimana ada orang bisa berdoa, bahkan bisa berjam-jam, tapi tanpa mengenal Tuhan. Loh kok bisa? Ayo kita buktikan ini. Selama orang itu tahu, dengarkan ya, selama orang itu tahu Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu hebat. Kalau kita berdoa minta tolong apa saja Tuhan bisa tolong. Bisa nggak orang yang rajin berdoa konsepnya seperti itu? Sangat bisa. Karena hanya butuh Tuhan untuk menolong. Tapi belum tentu kenal. Ini loh saudara yang bahaya. Ada orang rajin baca Alkitab, tetap nggak kenal. Kenapa? Karena sering dengar cerita, kalau Alkitab itu kita baca rutin begini, wah nanti ada mujizat, nanti ada pertolongan Tuhan. Bisa. Doa puasa, ada orang rajin doa puasa, tapi tidak mengenal Tuhan. Bisa tidak? Bisa. Yaitu tadi sama konsepnya. Karena ingin dapat mujizat, mendengar kesaksian-kesaksian, cerita-cerita dari beberapa hamba Tuhan, dari beberapa orang Kristen. Dengan doa puasa itu, wah temanku itu bisa beli rumah. Wah dengan doa puasa itu ternyata anaknya sembuh, dan lain-lain lagi. Ternyata bisa. Nah, apalagi yang sekedar tahu Tuhan, karena hebat, Tuhan itu maha kuasa, maka orang itu bisa rajin berdoa. Nah, kira-kira kalau saudara mendengar apa yang baru kita diskusikan ini, berarti banyak nggak kemunafikan dalam kehidupan, dalam hidup kekristenan ini? Banyak. Maka itu yang paling penting, yang paling Tuhan sukai adalah mengenal Dia. Ya, mengenal Dia. Saya mau baca lagi Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal, ini ajakan, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Jadi tidak ada lain yang lebih penting dalam hidup kita kecuali mengenal Dia. Ayo semuanya lihat Alkitab kalian, anak-anak. Berusaha untuk mengenal. Kita lihat kitab Ayub. Mengapa pada akhirnya dia bisa mengatakan kalimat ini?
Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Perhatikan, yang gak bawa Alkitab saya minta lihat ke samping kiri kanan saudara. Kalau ada yang bawa Alkitab, coba yang gak bawa Alkitab minta baca sama-sama. Ayo semuanya. Ayub 42 ayat yang ke-5. Udah? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, ini pengakuan Ayub yang mengagetkan. Tetapi sekarang bagaimana dia berkata? Mataku sendiri memandang engkau. Nah, kalau dulu, dengarkan baik-baik. Padahal kalau kita lihat Ayub, kita langsung kembali pasal pertama. Ya, pasal pertama. Tuhan sendiri memuji Ayub. Lihat ayat 1 pasal 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. 1, orang itu bagaimana? Saleh. 2, bagaimana? Jujur. 3, bagaimana? Takut akan Tuhan. 4, menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita baca di ayat 1 pasal 1, Ayub ini hebat atau tidak? Wah, sangat hebat, luar biasa. Setelah melewati proses yang mengerikan, saya percaya semua kita sudah sering dengar kisah tentang Ayub. Setelah melewati proses yang begitu mengerikan, di pasal terakhir kitab yang dia tulis, kaget nggak kalau dia ngaku ternyata selama ini, boleh saya ganti kata ini, ternyata selama ini aku belum kenal, aku cuma tahu dari kata orang. Ngerti nggak maksudnya saudara? Nah, ini kan hal yang menakutkan, hal yang membingungkan. Bagaimana orang yang saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, jujur, ternyata gak kenal. Nah, kalau begitu, apa yang kita harus jaga dalam hidup ini? Sampai hari ini masih banyak perdebatan. Ya, masih banyak perdebatan tentang Ayub. Nah, bagi yang belum pernah tahu, hari ini kita harus tahu dampak atau akibat dari orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Ternyata dia jahat. Terus bagaimana bisa begitu? Ayo kita lihat Ayub pasal 22. Nah, pasal 22 ini masih jadi perdebatan. Sebagian besar teolog dan orang Kristen masih menganggap ayat 22 ini bukan firman Tuhan. Itu kan cuma kata-kata Elifas, temannya itu. Nah, tapi saya membuktikan kalau ini salah, ngapain dimasukkan sebagai firman Tuhan oleh Tuhan? Bahkan kalau kita teliti baik-baik, seluruh Alkitab ini tidak berisi firman Tuhan 100%. Loh, kok bisa? Dengar, ada firman iblis gak di dalamnya? Loh, saya jawab, ada firman iblis gak di dalamnya? Ada. Karena semua pembicaraan setan ditulis, dan itu diakui sebagai firman Tuhan. Loh, kok bisa? Katanya firman Tuhan, kok ada firman iblis? Tujuannya supaya kita belajar apa yang iblis katakan itu. Berarti dalam kitab Ayub ini pun mungkin Elifas salah, tapi ini tertulis bahwa Ayub punya kesalahan karena dia tidak mengenal. Saya baca mulai ayat 2. Apakah manusia berguna bagi Tuhan? Jawabannya tidak. Kenapa manusia gak berguna bagi Tuhan? Ayo, kira-kira kenapa manusia gak bisa berguna bagi Tuhan?
Ayo jawab. Anak-anak kalau kalian bisa jawab boleh. Kenapa manusia gak berguna bagi Tuhan? Iya, karena mementingkan diri sendiri. Jawaban yang paling penting, karena suka ngerepoti Tuhan. Betul nggak? Kita suka merepotkan Tuhan nggak? Nah, ayo kita perhatikan. Kira-kira binatang atau manusia yang tidak merepotkan Tuhan? Jawab, binatang atau manusia nggak merepotkan Tuhan? Binatang yang nggak pernah merepotkan. Siapa ngikuti berita tanggal 9 Maret yang lalu dari gerhana Papua kena nggak? Separuh sebagian. Oke, yang penting begini. Gerhana matahari total yang pertama saya lihat 11 Juli 83 itu terjadi siang hari di atas jam 12. Tapi gerhana yang terakhir terjadi secara total 9 Maret 2016 itu terjadinya pagi mulai setengah 7. Nah ini yang menarik. Sejak gerhana pertama yang saya lihat tahun 83 yang lalu, ternyata para ahli, ya khususnya para ahli biologi itu memperhatikan semua binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kan mereka terbagi dua, ada binatang malam dan binatang siang, betul enggak? Ada tumbuhan yang malam justru hidup, yang siang dia tidur. Nah para ahli meneliti itu mengagumkan sekali. Jadi binatang malam, anak-anak kalian belajar ini ya penting. Binatang malam masuknya itu untuk mereka tidur jam berapa? Kalau binatang malam kira-kira jam 4:30 pagi mereka harus masuk, karena mereka hidupnya malam. Nah jam 4:30 pagi itu binatang siang mulai bangun. Begitu pula tumbuh-tumbuhan. Nah kalau gerhananya yang tahun 83 lalu terjadi siang hari itu masih agak panjang. Berarti ketika mereka sudah bangun yang binatang siang ini 6 jam kira-kira atau 7 jam, gelap lagi, mereka melawan atau nurut? Nah itu yang luar biasa. Mereka mikir kok cepat sekali. Ya kalau istilah kita kan belum kenyang ini makan. Tapi begitu mereka lihat gelap, ya mereka masuk. Binatang siang ini. Nah binatang malam belum lama tidur, karena baru 6 jamnya. Mereka harus bangun karena gelap. Nah gerhana itu kan terjadinya pendek, enggak sampai setengah jam, itu enggak ada biasanya ya secara totalnya itu. Nah tapi yang 9 Maret yang lalu, bayangkan 6:30 terjadi gerhana. Berarti binatang ini baru makan dan baru tidur berapa jam? Cuma 2 jam. Kira-kira kalau kita protes nggak? Lo ngerti nggak pertanyaan ini ya? Kalau kita protes nggak? Apa-apaan ini? Pasti salah ini. Nah jadi waktu para peneliti yang tanggal 9 Maret yang lalu, ada ribuan peneliti dari banyak negara di dunia itu datang ke Indonesia, karena ini paling lengkap. Dari 34 provinsi yang kena total itu 11 provinsi, cukup besar. Nah mereka itu meneliti keadaan binatang-binatang itu, tumbuh-tumbuhan juga. Nah dari sini kita belajar, ternyata mereka itu taatnya luar biasa. Jadi binatang malam keluar, padahal baru tidur, ya ikut keluar lagi. Baru keluar sebentar, terang lagi. Mereka ngapain? Masuk lagi, tidur lagi. Nah binatang siang bingung, kok cepat sekali. Nah mereka keluar lagi belum setelah gerhana itu lewat. Nah maka itu saya katakan dari Ayub 22 ini, jadi yang merepotkan Tuhan siapa kira-kira? Apakah manusia berguna bagi Tuhan? Jawabannya tidak. Tapi binatang lebih berguna bagi Tuhan, karena mereka itu tim kerjanya Tuhan. Maksudnya binatang atau manusia yang lebih bisa menjaga lingkungan ekosistem ini? Binatang atau manusia? Jelas binatang.
mereka tahu aturan. Kita ini kurang ajar betul. Orang yang berakal budi, nah mulai dari sini ya. Orang yang berakal budi ternyata hanya baca kitab suara, hanya berguna buat dirinya sendiri. Dan inilah keadaan manusia, hampir 100% manusia seperti ini. Dan ternyata betul, makin cerdik, makin pintar seseorang itu, umum ini ya, ternyata makin egois. Kira-kira ya atau tidak? Makin pintar seseorang, ternyata orang itu makin sibuk memperkaya diri sendiri, sibuk untuk memperbaiki diri sendiri. Nah ini yang berbahaya. Maka itu saudara perhatikan baik-baik. 24 jam yang Tuhan beri untuk kita hidup. Dengar ini penting. 24 jam yang Tuhan beri untuk kita hidup. Berapa jam yang kita pakai untuk diri sendiri, dan berapa jam yang kita pakai untuk Tuhan dan orang lain. Ini harus selalu kita tanyakan. Ini saya cuma memberi contoh. Saya percaya di Nabire nggak ada, karena beda dengan kota-kota besar yang lain. Ada nggak orang-orang tertentu hanya untuk merawat wajah yang sekian sentimeter persegi? Itu perlu berjam-jam. Ada nggak? Ada. Oh di Nabire ada juga. Ngerti? Nah, ayat ini luar biasa. Orang yang berakal budi, orang yang pandai, orang yang pintar, ternyata hanya berguna bagi dirinya sendiri. Tidak pernah mikir bagaimana hidupnya berguna buat orang lain. Ayat 3. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau apa keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Masih ingat tadi pasal 1 ayat 1? Jadi rupanya Elifas ini teman baiknya Ayub. Dan rupanya Elifas juga tahu Ayub itu saleh, Ayub itu hebat. Maka itu dia ngajak diskusi. Apa manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya bagi Bapa di surga kalau engkau hidup saleh? Muncul apa di benak saudara waktu melihat ayat ini? Jadi satu kalimat yang saya mau katakan kepada kita semua, Ayub 22 ayat 3 adalah bagaimanapun keadaan kita, catat ya, bagaimanapun keadaan kita, pas-pasan, lebih, minus, pinter, setengah pinter, agak bodoh, jadi nggak bilang bodoh agak ini. Loh kok tertawa? Masalahnya bukan itu. Dengar. Masalahnya Tuhan dapat keuntungan apa dari keadaan kita itu? Kok nggak ada yang ngamen sih? Ini yang perlu kita tanyakan terus. Nah, kalau kita gabungkan antara ayat 2 dengan ayat 3 tadi, kira-kira lebih milih mana? Pinter tapi nggak pernah berguna buat Tuhan, agak bodoh tapi berguna buat Tuhan. Ngerti kalimat ini? Kira-kira yang mana lebih baik? Nah, cantik tapi nggak berguna buat Tuhan, hanya berguna buat dirinya sendiri. Tapi agak cantik, nah supaya nggak tersinggung ngomong, agak cantik tapi dia berguna buat Tuhan. Ngerti ya? Nah itu maksud ayat ini. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Apa keuntungan Tuhan kalau engkau itu hidup saleh? Secara fakta makin saleh. Dengarkan, kita hari-hari dengar itu di TV, lihat fakta. Ternyata seseorang yang merasa dirinya saleh dan makin hari dia merasa makin saleh, ternyata orang itu pasti makin munafik dan makin sombong. Betul tidak? Karena merasa sudah hebat.
maka itu semua penilaian dari semua kehidupan kita, baik kita kaya maupun kita pas-pasan, kurang sampai minus pun, misalnya kita pintar atau agak bodoh, kita jelek atau agak jelek, yang penting itu Tuhan dapat untung atau tidak, manfaatnya ada atau tidak. Nah, kita sudah lama belajar, semua keuntungan buat Tuhan, semua manfaat buat Tuhan selalu yang Tuhan maksud adalah untuk orang lain, betul tidak? Ingat Matius 25. Kenapa? Karena pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Masih ingat itu ya? Maka semua bertanya, maupun para kambing dan para domba, kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Jawabannya apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara kembali hina, itu yang kamu lakukan untuk aku. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau hidup saudara dan hidup saya ingin bermanfaat, berguna dan menguntungkan Tuhan, maka harus apa? Berguna buat orang lain. Itu maksudnya. Nah, mulai dari sini kita melihat, ternyata selama Ayub hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, tidak berbuat jahat, itu hanya untuk dirinya sendiri. Maka itu gak ada manfaatnya buat Tuhan. Tuhan gak dapat keuntungan apa-apa walaupun dia saleh. Ayat 4. Apakah karena takutmu akan Tuhan, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Nah, mulai ditanya ini oleh Elifas. Karena dalam semua penderitaan, kesulitan, cobaan yang Ayub alami, betul-betul Ayub seperti sedang dihukum dan dibawa ke pengadilan. Apanya yang diadili? Kita akan ketemukan di ayat yang lain. Nah, mulai 5, ini yang mengagetkan. Ini yang menjadi perdebatan dari banyak teolog dan orang Kristen sampai hari ini. Bukankah apa? Ayo, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Padahal firman-Nya bilang apa? Dia itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi kenapa terbukti kejahatannya besar, kesalahannya tak berkesudahan? Mulai 6, ini daftar kesalahan Ayub. Semuanya saya minta melihat. Anak-anak kalian lihat. Ayo, semua yang bawa Alkitab, yang tidak bawa Alkitab ajak temannya. Ingat ya anak-anak, kalian tinggal di asrama bersama kami semua sejak kalian masih TK. Satu hari nanti kalau kalian sudah lulus, sudah dewasa, sudah berhasil, ingat firman ini. Ya, para pejabat di Papua korupsinya luar biasa, dan ini yang menjadi kesalahan. Karena dengan apa? Sewenang-wenang. Apa kata lain sewenang-wenang? Seenaknya sendiri, tidak memikirkan keadaan orang lain. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Di Papua ini dana pemerintah pusat untuk otonomi khusus itu ribuan triliun. Tahu kemana itu uang semuanya? Ternyata para pejabatnya yang memakannya. Maka itu penderitaan di Papua enggak habis-habis. Dengan sewenang-wenang kau menerima gadai dari saudaramu dan menerima pakaian orang-orang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Ngeri. 2 hari ini saya diskusi dengan banyak orang-orang di Jakarta. Kalau saudara lihat iklan TV, para pengembang developer di Jakarta bangun ribuan apartemen. Tadi malam seorang cerita kepada saya, dia sudah 2 tahun tinggal di sebuah apartemen lantai 5. Di satu lantai itu ada 22 unit. 2 tahun ini gak ada tetangga, cuma dia sendiri. Loh, berarti gak laku dong, saya tanya. Habis. Loh, nah itu bilang, itulah jahatnya orang-orang kaya. Mereka beli tapi gak dipakai, hanya untuk investasi.
Orang kaya itu jahatnya di situ, saudara. Jadi ribuan apartemen yang dibangun ditawarkan tiap hari di TV. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Orang kaya, orang kuat yang menguasai tanah-tanah itu. Padahal yang gak punya rumah cukup banyak. Nanti malam ada tayangan di TV bagaimana Gubernur Ahok marah karena rumah-rumah susun yang untuk masyarakat miskin dijual. Yang beli siapa? Orang kaya lagi. Sampai Ahok berkata, kalau ketahuan walaupun tengah malam akan diseret, diusir keluar. Nah ini loh, maka itu hati-hati yang kaya, perhatikan. Tetapi orang yang kuat, dia yang memiliki tanah. Kata tanah nggak harus tanah sebidang tanah, tapi memiliki otoritas. Dan orang yang disegani, dia yang mendudukinya. Ini kejahatan. Nah itu yang punya tanah banyak, seorang nggak pakai, awas, nggak menyerahkan kepada orang-orang yang perlu. Itu kejahatan. Nah, kalau kita baca sampai ayat ini, berarti Ayub jahat nggak kalau begitu? Padahal dia saleh, takut Tuhan. Tapi nggak ada satu kata dia mengenal. Ini bedanya. Ada banyak orang takut Tuhan bukan karena mengenal. Nah ini lebih bingung lagi. Kenapa bisa? Dengarkan. Ada orang tidak mengenal Tuhan tapi takut Tuhan karena takut dihukum. Betul tidak? Karena takut neraka. Bisa nggak? Walaupun nggak kenal Tuhan tapi takut dihukum dan takut neraka. Bisa. Nah, maka itu kita perlu periksa diri kita. Sejauh apa ini? Terus ayat 9, janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Supaya saudara ingat sejarah ini. Jun dan Dewi, Yos, saudara, tanah Kanaan itu dulu kami beli dari seorang, ya, pensiunan tentara, itu kompleks tentara, ya, Kodim di Siriw ini. Orang namanya Pak Monium, kita nggak kenal. Ya udah, karena ditawarkan kami beli. Itu tahun 95, ya. Setelah ditempati, nah ada mama janda datang. Nah sekarang mama janda masih tinggal di depan Kanaan situ. Setelah saya tahu bahwa itu tanah janda, saya merasa berdosa. Saya datangi tante siapa? Oktosea. Saya minta maaf. Saudara, bersama Pak Andreas, bersama Pak Edo, saya bilang kepada mama janda itu, saya akan kembalikan tanah ini. Dan mama gak usah ganti uangnya itu. Karena Alkitab mengajarkan jangan sekali-kali ngambil tanah janda dan anak yatim. Wih, kaget. Dia gak mau. Ya. Terus dia cerita bagaimana sejarahnya waktu suaminya tentara itu masih hidup dan hubungi dengan Pak Monium ini. Itu urusan mereka, saya tidak tahu. Tapi saya tetap beritikat baik, saya akan kembalikan. Nggak mau. Ya sudah. Akhirnya saya bilang, kalau begitu, kalau masih ada anak-anak mama yang belum selesai kuliah, kami akan biayai kuliah sebagai kompensasi kesalahan kami. Akhirnya anak bungsu mereka namanya Angki. Waktu itu masih SMA dia. Saudara, akhirnya kita biayai sekolahnya, lulus. Dan ternyata Angki ini jadi tentara kayak bapaknya almarhum. Kami biayai tes ke Jayapura. Mama janda ini yang ngantar. Dia selesai lulus. Pendidikan di mana? Sekarang Angki ini jadi tentara di Ambon. Cukup tinggi pangkatnya. Minimal seminggu sekali dia pasti kontak saya. Minimal. Dan luar biasa. Bahkan kakak-kakaknya Angki, ada satu yang sudah meninggal namanya Jeffrey itu. Waktu Jeffrey itu sakit, kita masih bantu juga. Nah karena saya merasa berdosa, ini tanah milik janda, hak mereka harus kita perhatikan. Berarti ya. Nah ini Alkitab, kita harus belajar. Saya ulangi lagi ayat 9, janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan.
Dunia seperti ini kejamnya. Di banyak negara berkembang, pekerja anak itu murah gajinya, tapi itu jahat. Ya, anak-anak yatim lengannya kita remukkan karena orang-orang kaya menindas mereka. Akibatnya lihat ayat 10. Itulah sebabnya. Bagaimana? Baca. Engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Tiba-tiba semua terjadi. Terangmu menjadi gelap, Ayub, sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Tuhan bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Tuhan? Kalimat ini mengerikan. Tahu apa Tuhan? Dengarkan. Siapa yang ikuti berita ini kali pertama Presiden Indonesia dan pemerintah Indonesia yang betul-betul menekankan pajak. Maka itu tolong bagi saudara-saudara yang punya usaha, jangan takut untuk bayar pajak. Karena pemerintah sekarang sangat tepat, ketat. Ikuti berita bahwa sebentar lagi kalau hukum ini disahkan oleh DPR, maka Singapura akan bangkrut. Ternyata lebih dari 70% uang yang beredar di Singapura itu miliknya orang Indonesia yang melarikan pajak. Bayangkan kekayaan yang diketahui di Singapura itu 4.000 triliun. Dan itu milik orang Indonesia semua. Ngeri sekali. Dan sebagian besar itu Kristen, catat. Nah, kata tahu apakah Tuhan, orang-orang kaya punya istilah pencucian uang. Masih pernah dengar itu ya? Pencucian uang, money laundering. Nah, ternyata 100% untuk mencuci uang itu pasti di agama. Ngerti maksudnya? Amal, nyumbang agama, semua di dunia ini. Ternyata tempat pencucian uang yang paling aman dan paling tepat adalah di agama, termasuk di gereja. Ngeri sekali. Jadi Ayub itu sekurang ajar itu. Tetapi pikirmu, tahu apa Tuhan tentang kejahatan yang aku lakukan, itu maksudnya. Padahal dia itu, Tuhan itu maha tinggi, tentu hebat. Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Kan kurang ajar ini. Artinya Tuhan ketutup awan, gak bisa lihat aku yang ada di bumi ini. Kurang ajar betul Ayub ini. Ya, awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Nah, ini ayat kalimat tertua di dunia, bumi ini bulat, adalah sepanjang lingkaran langit. Terus teguran lagi, apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Hubungkan ini dengan Matius pasal yang kedua. Oh, usah dibaca. Masih ingat? Ketika orang-orang Majus menanyakan Herodes, kami melihat tanda bahwa ada raja baru lahir. Herodes kaget. Wah, berarti ada sainganku ini. Dengan kepura-puraannya Herodes bilang, begini aja, cari di mana raja itu, dan jangan lupa kalau kalian sudah ketemu, balik lagi. Masih ingat ya pesan Herodes? Setelah para Majus bertemu dengan Yesus segala raja, dikatakan dalam kitab Injil Matius, nanti saudara cari, malam itu malaikat datang kepada mereka memberitahu, jangan kembali ke jalan yang lama itu. Nah, saudara, simpan baik-baik kebenaran ini. Apa yang terjadi kalau para Majus kembali lewat jalan lama? Yesus mati. Seperti itu hidup kita. Ayub kembali ke jalan yang lama. Ya. Terus ayat 16. Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dianyutkan sungai, mereka yang berkata kepada Tuhan, pergilah daripada kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Inilah kemarahan orang-orang kena hukuman itu, maksudnya. Saya nggak usah baca, lompat ke ayat 21.
Nah, harus seperti ini hidup kita. Berlakulah ramah terhadap dia. Apa kata lain ramah? Sopan, apalagi? Hormat, apalagi? Bersahabat, apalagi? Apa? Menerima. Apa Lintang? Perbaikan. Berbaik hati. Wih, Lintang sudah jawab, tepuk tangan dong. Terima kasih Lintang. Alah, mamamu diam aja itu, nggak jawab. Lintang, kamu dengarkan juga. Terima kasih Lintang. Umur berapa dia, Ben? 8 tahun. Lihat tuh, anak 8 tahun nyimaknya sebut. Awas kalian ya, yang sudah SMP SMA itu. Adik Lintang aja bisa mendengarkan dan dia saya ikut jawab. Ya, berbaik hati kepada Tuhan. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Ayat 22 ayat 22 sekarang. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Berarti selama ini Ayub mentaati firman tidak? Tidak. Nah, tapi masalahnya, kok bisa saleh? Kok bisa jujur? Takut Tuhan, tidak berbuat jahat. Jawabannya di sini. Ayub berbuat itu di depan manusia supaya kelihatan keren dan kelihatan hebat. Maka itu kesalehannya tidak berlaku untuk orang-orang yang harusnya dia tolong. Perhatikan ini baik-baik. Jadi ukurannya selalu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, dari dalam rumahmu, dari dalam keluargamu. Wih, ternyata Ayub ini curangnya luar biasa. Kita harus bertobat, merendahkan diri, menjauhkan kecurangan. Terus diperintahkan membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Saya nggak ingat tepat saudara, tahun berapa Roh Kudus memberi saya pewahyuan Ayub 22 ini, khususnya ayat 24. Tapi sudah lama, kalau nggak awal 80-an, akhir 70-an yang lalu. Membuang biji emas. Wah, saya nggak bisa ngerti. Karena begini, maaf ya, karena masih kecil, saya berapa kali ketemu orang-orang gila di daerah kami sekolah, di daerah kami tinggal. Atau ada yang pernah nggak saudara mencoba orang gila itu dibodohi apa saja nggak ngerti? Misal suruh lompat, suruh ini, suruh itu, kan nggak ngerti pun orang gila. Tapi heran, kalau dibohongin duit ngerti. Loh, saya pernah nggak tahu? Di situ saya mikir, wah hebat sekali ya kekuatan duit ini. Yang gila jadi waras, apa yang waras jadi gila gara-gara duit? Betul tidak? Betul, orang gila itu nggak bisa dibohongin duit. Dia ngerti. Nah, maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini, karena duit itu. Nah, ini perintahnya, buang biji emasmu ke dalam debu. Wah, bagaimana? Duit dibuang aja nggak mungkin, ini emas lagi suruh buang. Ringkas cerita, nah saya memberitahu saudara, inilah satu-satunya ayat yang paling kuat bicara, bekerja dalam hidup saya untuk menyekolahkan banyak orang. Loh, apa hubungannya? Begini Roh Kudus mengajarkan kepada saya. Kalau orang bicara debu, pasti bicara tanah. Sama bukan? Debu, tanah. Kalau orang bicara tanah, itu logikanya pasti bicara menanam. Betul enggak? Nah, membuang biji emas ke dalam debu, itu ternyata bentuk investasi. Siapa yang terbuat dari debu? Manusia. Nah, langsung saya dapat. Akhirnya tahun 81
pertama kali saya kuliahkan orang itu tahun 81. Sayang, setelah dia lulus S1 dia berubah imannya karena menikah. Aduh, kalau ingat itu sedih sekali. Ya udah, saya nggak bisa apa-apa. Ya, dia lulus sarjana ekonomi waktu itu. Hidupnya susah. Suatu hari dia pulang kerja. Dia kerja di pabrik, naik sepeda, kecelakaan, dia meninggal kelindas truk. Aduh, waktu saya dengar itu sedih sekali. Nah, itu sarjana pertama yang saya luluskan. Oke. Secara logika saya putus asa. Tapi Tuhan gerakkan untuk saya tetap memuliakan orang gara-gara itu. Buang emasmu Daniel ke dalam debu. Nah, kata emas itu enggak harus emas. Artinya sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Investasikan, tabur ke dalam debu. Manusia itulah debu itu. Nah, saudara, dari tahun 81 sampai sekarang jadi berapa tahun sudah ini? Coba, berapa tahun? 81 ke 2016. 35 tahun. Dan saya tidak menghitung. Ya, kalau istilah emas ini, sudah berapa kilo emas yang saya buang? Saya nggak ngitung. Sampai jadi sekolah-sekolah, jadi macam-macam, saya nggak menghitung lagi. Biar Tuhan yang tahu. Kalau saudara masih ingat yang Tuhan Yesus pernah katakan, biarlah kamu itu kaya di hadapan Tuhan, jangan kaya di hadapan manusia. Pernah dengar kata itu? Loh, pernah dengar nggak firman itu? Nah, maaf kalau saya berkata tentang saya, saudara jangan mikir yang macam-macam. Dan itu saya lakukan. Di hadapan orang nggak bisa ngelihat saya ini kaya. Kaya bagaimana? Betul? Maksudnya nggak punya uang. Tapi kalau melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, berapa ratus sarjana, berapa puluh master, berapa orang yang sudah S3, dan banyak yang lain lagi. Ngerti maksudnya ya? Berarti kaya enggak? Nah, sangat kaya. Maka itu saya ingin firman ini ada dalam hidup saudara. Emas Ofir disuruh buang ke tengah batu-batu sungai. Nah, kalau saudara baca kitab Raja-Raja, waktu Salomo membangun bait suci itu pakai emas Ofir. Ternyata emas dari Ofir itu emas yang terbaik di dunia. Itu pun suruh buang ke tengah batu-batu sungai. Kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang kelima, siapakah batu-batu itu? Adalah manusia juga yang jadi bangunan rumah yang rohani. Itu 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Nah, sambil mendengar ini, saya percaya yang pelit pasti pura-pura tuli, ini nggak mau dengar. Maaf. Sambil mendengar firman ini, uang saudara tumpuk di mana dan berupa apa? Ngerti pertanyaannya? Kekayaan saudara selama ini saudara tumpuk di mana dan berupa apa? Kekayaan Tuhan berikan kepada saya tidak tumpuk di saldo saya di bank, tidak saya tumpuk berupa benda-benda yang banyak orang pakai, enggak. Tapi semua kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya tumpuk di debu dan di batu-batu sungai itu. Ngerti istilah ini ya? Dan jadilah orang-orang hebat itu tadi. Nah, harusnya saudara begitu. Tumpuk. Bukan di saldo bank saudara. Dan jangan takut kekurangan. Karena kita tetap bisa dapat lagi. Tolong yang belum tidak mengikuti, mumpung belum dihapus di YouTube, ya di Facebook cari. Akhir November lalu Mark Zuckerberg, ketika anaknya lahir umur seminggu, dia mengeluarkan kekayaannya 99%. Itu jumlahnya 47 miliar dolar. Kalikan 13.000 rupiah saja, itu ratusan triliun. 2 hari kemudian ada konferensi pers. Amerika selalu begitu. Maka mereka mengundang Mark Zuckerberg bersama istrinya Priscilla Chan untuk menanyakan
Kenapa kamu berikan 99%? Nah, jawabannya ini luar biasa. Ada dua jawaban yang paling penting yang saya ikuti. Yang pertama, Mark berkata, Facebook itu aku dapat tidak pakai keringat. Catat. Facebook itu aku dapat gak pakai keringat. Aku dapatnya gratis dari Tuhan. Cuma klik di pikiranku. Maka itu aku harus berani memberikan gratis juga. 99%. Yang kedua, begini kata Mark Zuckerberg, Facebook itu gak akan tutup. Minggu pun tetap jalan. Jadi besok pun aku akan dapat duit lagi. Hebat gak? Padahal dia bukan Kristen. Saudara, ini luar biasa. Maka itu cara Tuhan menghitung kekayaan kita bukan yang masih dibangun. Yang dia hitung adalah berapa yang kita buang ke dalam debu tadi itu. Katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Ayat 25. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi, ayo baca, menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perak, aman gak? Loh, aman gak kalau ini? Saya tanya, aman gak? Aduh, saudara, sangat aman. Ketika banyak orang tanya investasi, mau beli dolar atau beli euro atau beli emas, bacakan ayat ini. Kalau yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perak, aman. Maka ayat 26. Jadi kata maka menunjukkan apa? Hasil, penjelasan, akibat. Maka, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Tuhan. Terus akibatnya 1, 2, 3. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasab. Terus ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Tuhan merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Seterusnya nanti saudara baca sendiri. Jadi Ayub ini salahnya besar. Ini bagian terakhir, Yesaya 58 mulai ayat 7. Nah, ini tentang puasa. Ada orang-orang puasanya hebat, ternyata gak kenal Tuhan. Akibatnya apa? Mulai ayat 6 saja ya. Apa akibatnya kalau orang puasa gak kenal Tuhan? Ayat 6 sudah. Bukan, kata Tuhan, berpuasa yang kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Perbuatan-perbuatan jahat kita bongkar semua, dan melepaskan tali-tali kuk. Jangan kita membelenggu orang, memberi beban orang. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Oh, jangan jawab itulah, bukan. Pada waktu kapan? Nah, waktu kita membuka semua belenggu-belenggu kelaliman, kita tidak memberi kuk pada orang, kita membebaskan orang, kita memberi orang makan yang lapar dan sebagainya itu. Pada waktu itulah, teruskan, terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Yahweh barisan belakangmu. Dahsyat akibatnya, saudara. Pada waktu itulah
Engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Ingat tadi Ayub 22 ayat berapa? Bahwa Tuhan akan menjawab doa kalau kita hidup benar di hadapan Dia. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Jadi Bapa kita di surga gampang sekali menyatakan diri kepada kita. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saya stop ayat 9 dulu, nanti 10. Alim, masih ingat peristiwa kemarin malam ya di Zaitun? Saudara, kemarin malam sore lah ya, tentu gerakan saya untuk mengajak semua saudara-saudara di Sarikuring, dan 100% mereka itu Muslim, nggak ada yang Kristen. Tuhan gerakkan saya untuk bawa mereka ke asrama, karena kalau Minggu Sarikuring itu tutup. 2 yang nangis, satu namanya Michael, walaupun namanya Michael ternyata dia Muslim, dengan Ibu Sulis. Mereka nggak nyangka kalau ada anak-anak yang kita asuh seperti itu. Nah, maksud saya nunjukkan mereka supaya mereka tahu bahwa kalau kalian kerja di Sarikuring, itu dampaknya itu akibatnya ke sini. Nah, Muslim kan bicara soal amal. Karena kita tahu bahwa 100% keuntungan Sarikuring itu 100% itu masuk ke yayasan. Jadi nggak ada satupun yang ambil. Mereka kaget. Dari Gilgal, dan lucunya anak-anak itu waktu saudara kita memperkenalkan diri, anak-anak cepat hafal, saudara. Nama-nama mereka itu langsung. Dan setelah saya perkenalan, langsung mereka narik. Masing-masing ya satu orang dikerumuni 3-4 orang, dibawa lihat kamarnya, lihat dapur, lihat tempat makan. Dari sana kami bawa ke Asrama Nugrah. Nah, dari Asrama Nugrah langsung saya bawa mereka makan di Zaitun. Tujuan saya satu, untuk makan Zaitun. Kalau selama ini kalian melayani orang makan, sekarang kalian dilayani. Terus saya beri mereka pertanyaan. Kalian perhatikan cara mereka melayani. Perhatikan. Terus lihat keluar makanan. Saya tanya, apa yang salah dari saudara yang melayani? Komentar mereka banyak. Ada yang bilang itu nggak ramah, itu cemberut, itu meletakkan. Nah, itu dia. Sekarang kalian bisa melihat. Nah, udah makanan keluar. Ternyata piring dan nasinya nggak keluar-keluar. Saya tanya pada mereka, apa yang salah dalam hal ini? Ya, terus kan dingin ini makanan. Terus mau diapain? Jadi makanan keluar semua, baru terakhir piring dan nasinya. Nah, saya tanya lagi, salah tidak salah? Maka itu awas sama. Senang sekali. Sudah habis makan, terus saya suruh mereka belanja keperluan mereka. Sabun, sikat gigi, odol. Alim lihatnya kemarin. Waktu Alim tanya, kemudian bawa orang dari mana ini? Kira-kira Alim mikir apa lihat rombongan segitu kemarin? Saya cuma cerita ya, saudara. Saya suruh mereka beli, sampai siapa sudah lah Pak, mau beli sabun cuci, mau sabun apa, mau beli apa, waduh beli minyak wangi, beli ini, silakan semua. Udah, saya bayar. Pak Edo kaget, 2.320.000 dengan makannya. Semua orang berapa itu ya? Besar bukan jumlahnya? Tapi saya nggak merasa rugi. Sebab saya investasi ke hidup mereka, melihat anak-anak dan mereka tahu kalau mereka kerja di Sarikuring harus apa. Nah, pas mau pulang, pemiliknya Zaitun kejar saya, bilang, Koden, ini untuk pelayanan. Kaget. Ternyata kita dapat 5 juta. Nah, saya bilang, Cik Luis bilang, wah luar biasa ini, ngerti ya? Nah, saya nggak tahu suruh mikir apa, saya ceritain, saya tidak tahu. Makan lagi, enak saja, enak saja kamu. Nah, saudara lihat bagaimana cara saya keluarkan uang di kota-kota besar, ya termasuk kalau saya di Amerika juga. Kalau Amerika beda, ya, karena hampir nggak ada tukang parkir. Kalau di kota-kota besar, setiap kali saya mau makan, baik saya makan
sendiri saya ngajak orang, saya bayari, atau saya diajak orang. Makanya saya pertanyaan pertama adalah tukang parkir. Pertanyaan saya pertama adalah, sudah makan atau belum? Nah, itu selalu pertanyaan saya. Mau makan di mana saja. Kalau toh bilang sudah, saya tetap akan bilang saya bungkus. Kalau itu saya makannya siang, ya saya bilang untuk nanti sore kamu gak usah beli makanan lagi. Kalau itu malam, saya bilang kamu perlu apa, mungkin bisa buat besok, apa bisa buat besok. Udah begitu saja. Saudara, hal ini yang kita harus buat. Kemarin pagi, 2 hari yang lalu, mampir ke Luki karena saya mau ke ATM Mandiri. Di depan Luki ada orang buta jual keset. Ya. Setelah saya urusan dengan ATM, terus saya mampir, berapa kesetnya Pak? 25.000. Ada berapa sekarang? Ada 5. Sudah saya ambil semua. Nah, hal seperti itu saudara, walaupun saya nggak perlu, lebih baik saya beli, kasihan orang itu, berkati orang itu, pasti ada yang perlu juga. Nah, ayat 10 ini penting. Inilah ukuran surga, ukuran Bapa di surga, ukuran Tuhan Yesus kalau kita memberi seseorang. Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, ini ukuran, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan apa? Terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yahweh akan menuntun engkau senantiasa, jadi nggak putus-putus menuntun, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan banyak orang, banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Luar biasa. Ukurannya adalah seperti yang kau inginkan sendiri. 90 sekian persen manusia itu punya sifat, kalau ingin memberi, dengar ya baik-baik, kalau ada orangnya ya bertobat gitu aja. 90 sekian persen manusia itu punya sikap begini, kalau ingin memberi pasti cari 2 hal. Satu, yang gak suka dan yang gak dipakai. Kira-kira iya atau tidak? Dan secara hukum manusia itu wajar? Ternyata tidak. Menurut hukum surga itu tidak wajar. Yang kedua, cari yang sudah hampir expired, yang sudah hampir kadaluarsa. Nah, sebagai milik Bapa di surga, kalau kita mengenal Dia, maka yang kita harus berikan adalah sesuatu atau segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Ngerti enggak? Ini ukuran luar biasa. Tidak ada buku apapun di dunia memberi ukuran standar sehebat ini dalam memberi. Saya waktu jadi gembala di Surabaya berapa banyak tahun yang lalu, kepada orang-orang kaya saya berkata kepada mereka, awas, kalau kamu membedakan beras yang kamu makan dengan pembantumu, kamu berdosa. Kalau kamu tidak pernah mengizinkan pembantumu makan makanan yang baru, selalu sisa kalian, awas kalian. Saudara, karena prinsipnya adalah beri seperti yang kau inginkan. Video ada nggak malam ini? Video tidak ada. Tahu Mbak Ana bukan? Tanya dia. Mbak Ana itu membantu dengan di rumah. Waktu itu mereka ikut, saya belum menikah, sampai kami menikah. Mereka bisa cerita ke banyak orang bagaimana cara saya memperlakukan mereka. Maka itu sampai dalam waktu yang singkat, mereka bisa punya sawah di desa, bisa punya ternak. Tanya Amos juga yang sekarang ada di Paniai, di Enaro, sama cara saya memperlakukan mereka dulu.
Dan mereka cerita, makin akhirnya banyak orang-orang desa mereka ingin kerja dengan saya. Ya nggak mungkin kerja semua satu desa. Tapi saya terima, tapi tetap saya terima. Ya, untuk apa terima segitu banyak? Saya didik dulu di rumah. Setelah itu ada beberapa teman yang minta membantu, boleh ambil. Tapi saya ajari para majikan baru itu, cara didiknya seperti saya didik. Mereka tidak perlu tahu gajinya. Jadi Mas Seger, Mbak Ana itu ikut saya berapa puluh tahun, itu nggak pernah tahu gajinya sebulan berapa, itu nggak pernah tahu. Loh kok bisa ikut? Nah, sebab saya hitung sendiri. Ya, jadi setelah sekian waktu saya bilang, kamu mau beli apa? Karena saya selalu mengajar banyak orang, prinsipnya beli yang barang buatan Tuhan, jangan beli barang buatan manusia. Barang buatan Tuhan itu selalu naik nilainya, barang buatan manusia malah akan turun. Barang buatan Tuhan cuma ada 3, tanah, emas, dan ternak. Dan saya ajari mereka. Oke, nah mereka sangat berkati begitu. Orang-orang di desanya bilang, kamu kerja sama siapa? Kok cepat kaya begitu? Nah, akhirnya banyak mereka yang percaya Tuhan Yesus. Sampai suatu hari orang kepala desanya marah, melarang orang ikut saya karena nanti jadi Kristen katanya. Wah, itu seru sekali kalau dengar cerita mereka. Ya, oke. Jadi punya prinsip sekarang, bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Dia itu penting. Karena nggak ada lebih penting dari itu. Saya nggak usah baca ayatnya, kita semua tahu Matius 7, 21 sampai 23. Yang nggak tahu catat, baca di rumah. Ketika hari itu datang orang-orang berkata, bukankah aku sudah melayani Tuhan, mengusir setan, mau bernubuat, buat banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan Yesus berkata, perenyalah kamu dari hadapanku, karena aku tidak mengenal kamu, hai para pembuat kejahatan. Loh, sudah mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat dan sebagainya, kok nggak kenal? Disebut pembuat kejahatan. Maka itu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mengenal Dia. Amin. Mengenal Dia. Renungkan lagi, minta Roh Kudus menuntun, maka kita jadi orang hebat. Kalimat saya terakhir ini, untuk bisa mengenal seseorang hanya ada satu cara, bergaul dengan orang itu, nggak ada yang lain. Amin. Tanpa kita bergaul, maka kita tidak akan bisa mengenal seseorang. Maka itu saya ulangi lagi dikit, rajin berdoa belum tentu kenal Tuhan. Karena memang orang itu lagi butuh Tuhan. Banyak puasa belum tentu kenal Tuhan, karena memang perlu pertolongan. Nah, itu yang hati-hati. Mau berubah mulai hari ini? Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, hidup jadi orang benar.